Perkenalkan, nama saya Didi Sarutami, NIM B111222061. Perkenalkan, saya Jen Adi Ningrum, NIM B1122099. Perkenalkan, saya Cinta Putri Septia, NIM B1112201. Perkenalkan, nama saya Surya Najwa, NIM B111222011. Kita akan di sini membahas tentang cara mengelola tenaga penjualan. Kita juga belum tahu tenaga penjualan itu apa. Boleh nggak dijelasin apa itu tenaga penjualan? Tenaga penjualan adalah seseorang yang tugasnya menawarkan dan menjual barang konsumen yang harus mampu mengkomunikasikan nilai produk yang ditawarkan itu. Apa sih tugas dari tenaga penjualan itu? Terus dari tenaga penjualan beberapa, yaitu menyampaikan penyampaian informasi, penemuan sasaran, pengalokasian, pengumpulan informasi, pemberian layanan dan juga penjualan. Kalau penyampaian informasi dan prospek itu apa? Kalau prospekan itu kayak penjual menemukan dan mendapatkan pelanggan baru. Kalau pengumpulan informasi itu perwakilan penjualan melaksanakan penelitian dan pekerjaan intelijen hingga mengisi laporan pekerjaan. Lalu apa perbedaan antara perwakilan penjualan dengan tim penjualan? Kalau tim penjualan itu dalam lingkup besar, seperti barangnya itu banyak banget. Kalau perwakilan penjualan dalam lingkup kecil. Tenaga penjualan itu terdiri dari apa saja? Perusahaan biasanya melakukan dua pendekatan, yaitu melalui tenaga penjualan langsung dan penjualan kontrak. Terus apa bedanya tenaga penjualan langsung dan kontrak? Kalau tenaga penjualan langsung itu terdiri dari bekerja paruh waktu atau paruh waktu yang bekerjanya eksklusif untuk perusahaan. Kalau biasanya di dalam tenaga kerja langsung itu ada yang melakukannya di dalam kantor atau disebut inside sales personal yang biasanya menggunakan telepon, terus menerima kunjungan dari calon pembeli. Kalau yang personal penjual dari lapangan itu melakukan perjalanan keliling dan mengunjungi pelanggan secara langsung atau disebut field sales personal. Kalau tenaga penjualan kontrak itu terdirinya dari perwakilan manufaktur, agen penjualan atau piaran atau juga biasa disebut menawar, yang biayanya yang gajinya ini dibayar berdasarkan komisi atas penjualan mereka. Berdasarkan apa struktur tenaga penjualan itu? Tenaga penjualan terdiri dari wilayah, pasar, produk, sama kompleks. Bagaimana menunjuk struktur bentuk wilayah? Bentuk wilayah dibentuk dengan menggabungkan berbagai unit yang lebih kecil seperti kabupaten atau negara bagian, sampai mereka membentuk sebuah wilayah dari sebuah potensi penjualan atau kebenaran tertentu. Kalau spesialisasi pasar itu kan ada keunggulannya apa saja? Keunggulan dari spesialis pasar adalah setiap tenaga penjualan dapat menjadi sangat mengetahui kebutuhan spesifik pelanggan. Bagaimana cara menentukan metode jumlah tenaga penjualan? Pertama, kita menentukannya dengan menghitung pelanggan dikelompokkan dalam kelas-kelas ukuran sesuai dengan volume penjualan tahunan kita. Kedua, frekuensi kunjungan penjualan pada sebuah akun dalam setiap tahunnya ditentukan oleh setiap kelas. Yang ketiga, jumlah akun dalam setiap kelas ukuran dikalikan dengan frekuensi kunjungan
untuk mendapatkan beban kerja total bagi negara tersebut dalam kunjungan penjualan per tahun. Keempat, jumlah kunjungan rata-rata yang dapat dilakukan oleh setiap perwakilan penjualan setiap tahunnya ditentukan. Yang kelima, jumlah perwakilan penjualan yang dibutuhkan dengan membagi kunjungan tahunan total yang diperlukan dengan kunjungan tahunan rata-rata yang dapat dilakukan oleh seorang perwakilan penjualan. Misal, perusahaan perkirakan terdapat 1000 akun A dan 2000 akun B yang diperlukan dalam suatu negara. Dan akun A membutuhkan 36 kali kunjungan setiap tahunnya dan akun B 12 kali kunjungan setiap tahunnya. Itu berarti perusahaan tersebut membutuhkan tenaga penjualan yang mampu melakukan 60.000 kunjungan penjualan dalam satu tahun. Misalkan rata-rata perwakilan penjualan dapat melakukan 100.000 kali kunjungan dalam satu tahun, maka perusahaan akan membutuhkan 60 orang perwakilan penjualan yang bekerja tepat waktu. Bagaimana cara perusahaan menarik perwakilan penjualan untuk menjualkan dan menawarkan produk milik perusahaan? Untuk menarik perwakilan penjualan, perusahaan harus mengembangkan paket kompensasi yang menarik. Perwakilan penjualan akan memulai pendapatan yang ekstra atau teratur, penghargaan ekstra bagi kinerja di atas rata-rata, dan pembayaran yang cukup adil dalam menghargai pengalaman dan masa kerja. Bagaimana manajemen menentukan kompensasi untuk perwakilan penjualan? Ketika kompensasi harus menentukan kesesuaian dengan harga pasar yang berlaku untuk jenis pekerjaan, penjualan tertentu, dan kemampuan yang disiapkan. Selanjutnya, perusahaan harus menentukan komponen kompensasi, juga gaji tetap, juga gaji variabel, tunjangan, pengeluaran, dan tunjangan bulanan. Setelah melalui rujukan strategis dan struktur dan menentukan program dari kompensasi kebetulan sebuah perusahaan juga perlu merekrut perwakilan penjualan tersebut. Bagaimana perusahaan merekrut dan menyeleksi perwakilan penjualan dan perlu apa saja yang disiapkan? Melalui proses rekrutmen, contohnya mencari tawaran atau caranya yaitu dengan menekankan lingkungan lowongan pekerjaan, kemudian mengadakan hitungan khusus perguruan tinggi, membuat survei, kemudian masuk proses yang kedua ada prosedur penilaian pelamar, yaitu perusahaan memberikan tes formal kepada pelamar pekerjaan dan juga Selain itu, ada juga melatih perwakilan penjualan. Terdapat beberapa pelatihan memiliki beberapa sasaran, yaitu perwakilan penjualan perlu mengetahui dan meminta pada perusahaan, mengetahui produk perusahaan, mengetahui karakteristik pelanggan dan pesaing, mengetahui bagaimana melakukan presentasi penjualan yang efektif, menghadapi dan tanggung jawab pelanggan. Ada juga mengarahkan pelanggan penjualan. Pelanggan penjualan baru diberi lebih dari sekedar pelayan penjualan, paket kompensasi, dan pelatihan diberi supervisi. kalau untuk supervisi itu apa namanya? Supervisi adalah nasib orang yang bekerja bagi orang lain, merupakan ekspresi dari kepentingan majikan yang bersifat alamiah dan terus menerus dalam berbagai aktivitas admin atau pekerjaannya. Melalui supervisi, majikan diharapkan dapat mengarahkan dan memotivasi tenaga penjual
jika transaksinya semakin besar maka usahanya juga semakin besar. Usaha yang besar yang dapat menimbulkan kinerja yang baik. Jadi jika kinerjanya semakin baik maka manfaatkan kepada penggunaan dan yang dapat membuat seorang staf figuran merasa puas. Lalu penghargaan apa yang didapatkan agar perwakilan penjualan dari perusahaan? Penghargaan yang diberikan kepada diikuti oleh promosi jabatan dan diikuti dengan pencapaian dan bentuk penghargaan yang nilainya kecil itu berupa supaya atau diuji oleh pemimpin perusahaan yang dari saat berserta diakui di perjalanan yang telah dilakukannya. Sebagai program penjualan juga kita perlu adanya negosiasi dengan pelanggan. Kedua belah pihak perlu mencapai kesepakatan atas harga dan syarat-syarat penjualan yang lain yang perlu disepakati kedua belah pihak. Dan negosiasi diperlukan ketika adanya banyak faktor tidak hanya berkaitan dengan harga tapi juga kualitas serta pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang hadir dalam penjualan. Kedua, ketika risiko bisnis tidak dapat diperkirakan secara akurat. Yang ketiga, ketika dibutuhkan waktu lama untuk memproduksi barang yang tidak diganti oleh pembeli. Keempat, ketika kegiatan produksi sering terganggu karena adanya jumlah pemesanan atau perubahan pesanan. Dalam negosiasi juga ada kata-kata yang diperlukan oleh program penjualan antara yang kita para boleh dijelaskan bagaimana yang bisa dilakukan oleh program penjualan. Taktik baik adalah alternatif terbaik bagi sebuah kesepakatan yang baik, negosiasi yang dimiliki seseorang. Taktik yang lain digunakan saat pihak lawan negosiasi bersikeras menyatakan posisinya daripada kepentingannya dan menyatakan suatu pihak lain atau menentang seseorang. Meskipun kecenderungan yang terjadi adalah membalas menyerang, taktik yang lebih baik adalah melakukan suatu serangan dari seseorang dan mengarahkannya kepada masalah yang sedang dinegosiasikan. Sekian diskusi